sekarang ini bisa saja ya muncul kuda hitam. Siapa itu kuda hitam biasanya? Ya siapa saja nanti. Banyak tokoh-tokoh potensial di NU selain 2 orang. Ada Kiai Haji Masud Mustamar. Saya sering guyon begini, faktor-faktor yang mempengaruhi itu ya tentu kalau dalam tradisi NU sejauh mana kita mengucapkan kalimat ya Robbi. Ya Robbi itu minta petunjuk Allah. Tapi kadang-kadang yang di lapangan itu justru yang kelihatan malah ya Robbi. Dengan inisial NII katanya. Wah. Itu cari aja apa NII itu. Ini tegas. Kalau NII muncul ini ya pertarungan rame ya. Dinamika maksud saya, dinamika ya. itu rame karena muncul NII itu. Nggak tahu untuk muktamar di Lampung ini NII akan bergerak apa tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, saya sekarang berada di kantor PWNU DKI Jakarta bersama Ketua Tanfidiyah PWNU DKI Jakarta, Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif MA. Apa kabarnya, Pak Kiai? Alhamdulillah, Bang Yusuf ya. Ya. Siap ya. Seger. Untuk depoin aja, ya. Pak Kiai. Tempo hari di pemberitaan bahwa Pak Kiai Samsul melontarkan ada 2 calon, Kiai Said, kemudian juga Kiai Yahya Stakuf. Nah, ini kira-kira bagaimana ini? Kok bisa muncul 2 nama ini? Dari mana ini? Ya, sebetulnya ya banyak yang mau gitu kan. Yang pantas juga banyak. Jadi NU itu punya SDM yang luar biasa menurut saya. Punya tokoh yang cukup banyak yang mampu seandainya dipilih menjadi ketua. Hanya saja saya hanya sekedar apa ya yang banyak dibicarakan orang. Ya. Jadi antara Kiai Said dan Kiai Yahya Stakuf itu yang banyak dibincangkan oleh ya mayoritas. Yang lain juga pantas lah. Misalnya boleh saya tambah lagi? Boleh. Tapi kalau umpamanya agak dengung suaranya tidak masalah, mungkin dicabut begitu. Oh ya gitu ya. Oke. Ya. Barangkali sekarang ini bisa saja ya muncul kuda hitam. Siapa itu kuda hitam biasanya? Ya siapa saja nanti. Banyak tokoh-tokoh potensial di NU selain 2 orang. Ada Marzuki Mustamar, Kiai Haji Masud Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur. Oh iya. Ya, oke. Ya, sebetulnya juga tidak sedikit ya anak muda ya. Anak muda mungkin Gus Ulil Absar Abdallah gitu kan. Yang dulu juga pernah mencalonkan diri waktu muktamar di Makassar, dan dulu malah masih label Islam liberalnya lebih kental. Sekarang sudah mengasuh pengajian Ihya Ulumuddin tiap malam Jumat, bahkan saya sering juga mengikuti pengajian beliau. Jadi saya kira juga pantas itu Gus Ulil ya. Oke, kembali ke kedua sosok ini, bagaimana kira-kira petanya? Nah, kalau boleh bisa dilihat mulai dari peta kapasitas, kemudian peta dukungan, kemudian visi yang akan diambil oleh kedua sosok ini. Wah, ini agak kesulitan saya untuk memetakan yang begini-begini. Tapi yang jelas 2 tokoh ini sangat berpengaruh di Nahdlatul Ulama. Pak Said kita tahu pernah menjabat ketum 2 periode, sementara Kiai Yahya Stakuf atau akrab dipanggil Gus Yahya
juga pernah menjabat sebagai Khatib Am, yang dua-duanya ya putra kiai besar, terahnya adalah dua-duanya secara keilmuan ya cukuplah, lebih dari cukup. Kalau Ki Said itu seorang intelektual akademisi, rampung menyelesaikan pendidikannya bahkan di Makkah Mukarramah, juga sebagai guru besar. Gus Yahya juga ya malang melintang lah. Saya kira kiai yang satu ini juga ngaji apa, walaupun tidak langsung bersama dengan Gus Dur cukup lama. Ya, cukup lama ya berinteraksi. Cukup lama. Pengalamannya saya kira kalau dari sisi keilmuan dua-duanya sangat memadai. Oke, ya. Jadi kemudian kalau katakanlah dua orang ini sangat luar biasa berkompetisi di situ gitu, itu faktor apa saja nih yang mempengaruhi nanti di muktamar? Iya. Iya. Jadi saya sering guyon begini, faktor-faktor yang mempengaruhi itu ya tentu kalau dalam tradisi NU sejauh mana kita mengucapkan kalimat ya Robbi. Ya Robbi itu minta petunjuk Allah. Tapi kadang-kadang yang di lapangan itu justru yang kelihatan malah ya Robbi. Jadi ada ya Robbi, ada ya Robbi. Ya. Iya, lobby. Tapi kan biasa kalau dalam semua pemilihan itu masalah lobby, kemudian hal-hal kayak itu kan biasa dilakukan. Oh iya, tentu itu tidak terlepas namanya ya berorganisasi untuk supaya ya orang lain tertarik, ya perlu adanya ya lobby. Nah ya lobby itu biasanya ada tukangnya itu. Saya perhatikan ya, terutama muktamar di Jombang itulah. Ya. Ada ya orang-orang tertentu yang memang muncul ketika musim muktamar, gitu. Yang tugasnya ya lebih. Tetapi ya itu menarik ya. Ada istilah di teman-teman ya anak-anak muda nongkrong itu ada, katanya ada 3 orang, tapi ini rahasia, saya nggak mau nyebutkan. Iya. Dengan inisial NII katanya. Wah. Itu cari aja apa NII itu. Ini tegas. Kalau NII muncul ini ya pertarungan rame. Ya. Dinamika maksud saya. Dinamika ya. Itu rame karena muncul NII itu. Nggak tahu untuk muktamar di Lampung ini NII akan bergerak apa tidak? Tetapi NII maksudnya bukan negara Islam Indonesia. Tentu bukan. Jadi ada anak muda yang memang sering hadir dalam kancah muktamar itu. Ya gerak-geriknya, pengaruhnya besar ya. Secara umum sih, ya katanya tapi ya. Oh gitu ya. Katanya cukup besar. Jadi NII itu punya kedekatan secara khusus dengan para ulama ya. Tetapi kan saya masih meyakini bahwa ya Robbi, pendekatan spiritual atau ya nilai-nilai transendental untuk meminta kepada Allah, mungkin ada ilham ya yang disampaikan oleh para ulama, para kiai kita itu, saya masih memegangi yang pertama itu ya Robbi lah. Saya yakin pada saatnya NU itu akan ditunjukkan mana pemimpin yang terbaik pada zamannya, menjadi kuat. Saya mungkin juga langsung to the point. Jadi kedua sosok ini, Kiai Said kemudian Gus Yahya, mampu untuk meretas persoalan-persoalan tadi ya? Ya, saya kira dua-duanya cukup lah. Dari sisi keilmuan juga memadai, pengalaman juga oke. Jadi tergantung sejauh mana ya Robbi itu tadi. Saya sih berharap ya jangan sampai terjadi polarisasi dua orang ini.
ya saya berharap kiai-kiai sepuh ya kalau bisa ya memberikan bimbingan kepada kami yang muda-muda ya. Sudahlah, mana yang terbaik buat NU sudah selesai ya kalau bisa, tetapi itu kadang-kadang susah terjadi seperti itu. Namun demikian tetap kita berpikir positif bahwa insya Allah muktamar yang ada di Lampung yang akan datang itu betul-betul muktamar yang tidak hanya sekedar memilih ketua umum, tetapi muktamar yang bisa dijadikan ajang untuk membahas persoalan-persoalan keumatan dan kebangsaan. Jadi mari terutama bagi panitia, kesiapan panitia itu betul matang, sehingga sering saya sebut muktamar ke depan itu harus menjadi muktamar yang berkualitas sekaligus bermartabat, bahwa enggak ada tarik menarik ya. Ya, saya juga mau minta tolong bagi orang-orang yang ya jadi tim sukses. Ya, jadilah tim sukses yang menghargai pendapat orang lain. Misalnya tim sukses yang mendukung tokoh A, kebetulan orang yang diajak mungkin PCNU atau PWNU diajak kok tidak sepaham, itu harus kita hargai betul. Kita hormati bahwa ini hanya sekedar sementara, nanti setelah jadi siapapun kita bersatu lagi menjadi satu kesatuan. Setelah ini ya dinamika pemikiran, ya kan, orang cocok tidak cocok, setuju tidak setuju, itu biasa saja. Nanti pada waktunya ketika sudah terpilih siapapun yang menjadi ketum PBNU, kita dukung penuh bahwa itu adalah pemimpin kita. Termasuk wajib hukumnya bagi orang yang tidak memilih tokoh tersebut, ya kita wajib dukung penuh, itu adalah pemimpin kita. Sebaliknya orang yang menjadi ketum terpilih juga harus menghormati, sekalipun pengurus PW, PC yang tidak mendukung dirinya. Ya. Jadi warningnya seperti itu ya? Ya, itu harus dijadikan garis tebal garis tebal ya. Kayak luar biasa menarik tentang muktamar NU ini. Memang menjadi perbincangan yang serius karena NU itu menjadi organisasi yang besar, kemudian dipandang memiliki kekuatan sosial politik besar pula di Indonesia. Itu mungkin seperti itu ya, Pak Kiai. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bermanfaat, dan pemirsa, bahwasanya kita doakan bagaimana nanti di muktamar di Bandar Lampung ini terjadi muktamar seperti yang dikatakan oleh Kiai Samsul tadi, muktamar yang berkualitas dan bermartabat. Saya setuju. Simak terus bagaimana perkembangan tentang menuju muktamar Bandar Lampung di Padasuka TV. Dengan beberapa tokoh nanti kita akan bincang tentang isu-isu lainnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe Padasuka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.